yang dimaksud Allah akan tutup aibnya di akhirat, yaitu Allah tidak akan bongkar di hadapan apa? Khalayak. Karena kita tahu bahwasanya sebagian pelaku maksiat dibongkar aibnya di hadapan khalayak. Dan hadis-hadis yang menunjukkan ini banyak. Contoh seperti kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati yashku ma'il. Siapa yang punya istri dua? Siapa ayo? Yang kemudian dia condong kepada salah satunya, dia tidak adil, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi badannya miring. Dibangkitkan dalam kondisi badannya miring berarti terbongkar enggak aibnya? Terbongkar. Terbongkar. Jadi ada pelaku maksiat yang Allah bongkar aibnya di akhirat. Dipermalukan dengan badannya miring. Kenapa? Ketika di dunia dia tidak adil kepada kedua istrinya ya. Oleh karenanya sampai sebagian mazhab Hanabilah mengatakan hukum asal berpoligami adalah makruh karena khawatir seorang tidak bisa adil dalam mensikapi kedua istrinya. Kemudian juga contohnya misalnya Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang berbuat kecurangan, maka pada hari kiamat kelak bendera kecurangan akan dipasangkan pada dia. Semua orang tahu, hadza ghadratu fulan, ini pengkhianatan, kecurangan si fulan. Dilihat oleh banyak orang. Contoh lagi Nabi SAW menceritakan tentang orang yang sombong pada hari kiamat kelak dibangkitkan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsalidz dzar fi suwari rijal, dibangkitkan dalam kondisi seperti semut kecilnya tapi bentuknya manusia. Yaksyahumudzul min kulli makan, maka dia diliputi dengan berbagai macam kehinaan. Kenapa? Karena selama di dunia dia sombong dan angkuh merasa besar, pada hari kiamat Allah bangkit dalam kondisi kecil. Ini dilihat oleh banyak orang. Ya. Ya. La tazalul mas'alatu bi ahadikum yaumal qiyamah hatta yalqallahu yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muzatul lahm. Seorang senantiasa minta kepada orang yang tidak punya malu, minta secara langsung, minta lewat medsos, tidak punya malu, minta untuk keperluan pribadi padahal dia bukan dalam kondisi darurat. Tidak punya malu, rai gedek, muka tembok apalagi dan seterusnya. Ketika pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam kondisi mukanya tidak ada daging sama sekali. Dilihat oleh banyak orang atau tidak? Dilihat oleh banyak orang. Nah, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kalau dia punya aib, Allah tidak akan bongkar di hadapan khalayak, tapi Allah bongkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, waqad satartuhu 'alaika fid dunya fa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia aku tutup aibmu dan sekarang di akhirat aku akan ampuni dosa-dosa. Ini pendapat pertama yang dimaksud dengan menutup aurat, yaitu ditutup, tidak dibongkar. Dan sudah saya sampaikan tadi, ketika Nabi mengatakan Allah tutup di akhirat, otomatis berarti di dunia juga ditutup. Kita semua pasti punya aib, tidak ada yang tidak. Siapapun orangnya pasti punya aib. Cuma ketahuan atau tidak ya. Ketahuan atau tidak. Nah, kalau kita ingin aib kita tidak terbongkar, ya, tutup aib orang. Tutup aib orang. Kalau mata kita tidak melihat aib orang, itu yang terbaik. Kalau telinga kita tidak mendengar aib orang lain, itu yang terbaik. Kita ingin mata kita selamat, kita ingin telinga kita selamat, ingin hati kita selamat. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Ahmad Syakir dalam Musnad Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, ya, janganlah salah seorang dari kalian menyampaikan tentang sahabatku kepadaku. Saya ingin keluar bertemu dengan sahabatku, wa ana salimus sadar. Saya ingin dadaku lapang, tidak tahu si fulan gimana, si fulan gimana, si fulan gimana. Saya enggak ingin dengar aib. Kenapa? Kalau kita sudah dengar aib, sudah lihat aib, ada kecenderungan manusia untuk menyebarkan. Maka kalau mata kita tidak melihat aib orang, alhamdulillah bersyukur. Kalau telinga kita tidak melihat dengar aib orang, bersyukur. Karena kalau kita sudah melihat aib orang, mendengar aib orang, ada potensi kita untuk bercerita. Nah, kalau Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang, kita mendengar aib orang, kita tahu, maka kita tutup. Kalau ingin aib kita ditutup di dunia, terlebih lagi di mana? Akhirat. Oh, di akhirat dibongkar repot ya. Betapa banyak orang di dunia aibnya ditutup, di akhirat dibongkar. Yauma tubalas sarair, hari di mana Allah bongkar rahasia. Kita tidak ingin seperti itu ya. Tidak ingin aib kita dibongkar di akhirat. Jadi ini pendapat pertama yang dimaksud dengan Allah menutup aibnya, itu Allah tidak membongkar di khalayak. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Allah menutup aibnya, itu Allah tarkul muhasab. Allah tidak hisab, Allah tidak sebut sama sekali, selesai. Ketemu Allah tidak Allah singgung-singgung ya. Tidak Allah singgung-singgung. Artinya menutupnya benar-benar sempurna sampai tidak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih tepat pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama.